Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimira Konita. Di sini saya akan menjelaskan bukunya Krebs pada bab 3, yaitu psikoanalisis dan agama. Tentang teori agama sebagai ilusi Sigmund Freud. Sigmund Freud ini adalah seorang dokter yang menangani penyakit syaraf. Pada pengalamannya menangani seorang wanita histeria, maka dia telah mengungkapkan metode katarsis, yaitu cara penyembuhan dengan cara mengemukakan apa yang ada di dalam hati. Selanjutnya yaitu pendekatan Freud terhadap kepribadian. Psikoanalisis ini lahir untuk penanganan mental, bukan untuk teori kepribadian. Namun dengan adanya prosedur penanganan tersebut, maka lahirlah teori kepribadian tersebut. Ada 3 gagasan yang merupakan kunci dalam bidang psikoanalisis. Yang pertama yaitu perbuatan atau perasaan dapat ditentukan oleh motivasi yang tidak disadari. Manusia memiliki perilaku berdimensi 2, yang perilaku lahiriah atau yang tampak, dan perilaku yang tersembunyi namun memiliki arti yang mendalam. Misalnya pada saat kita salah dalam berucap, kita dapat menjelaskannya secara lahiriah. Mengapa kita salah dalam berucap? Karena kurangnya berkonsentrasi atau kurang fokus atau yang lainnya. Tetapi kesalah ucap tersebut itu bukanlah hal yang disengaja, namun itu merupakan kepribadian yang secara langsung kita sadari maupun tidak disadari. Yang kedua yaitu proses psikis. Ini adalah perbuatan yang tidak asal-asalan. Maksudnya seperti kita ambil contoh pada pelajaran fisika, yaitu hukum Newton. Hukum Newton 3 berbunyi bahwa F aksi sama dengan F reaksi, dan tidak akan ada F reaksi sebelum adanya F aksi. Maka dari itu kepribadian di masa kanak-kanak maka akan mempengaruhi kepribadian selanjutnya. Yang ketiga yaitu motivasi yang menggerakkan kita adalah emosional. Kepribadian itu bersifat dinamis atau berubah-ubah. Dan di sini Freud menekankan pada sifat naluriah yang tidak dapat dihindari dan nafsu yang harus terpuaskan. Yang selanjutnya yaitu pemikiran Freud tentang kepribadian terdiri dari 3 sistem yang secara tradisional, yaitu ada ID, ego, dan superego. ID merupakan bahan kasar yang membentuk kepribadian itu, yang bersifat spontan, irasional, dan itu mencari kepentingan sendiri dan kesenangannya sendiri. Yang kedua yaitu ego. Ego ini yang berusaha memenuhi kebutuhan ID tersebut, dan superego ini yang mengendalikan atau sebagai penjaga moral. Yang selanjutnya yaitu secara klasik, Freud ini menyatakan bahwa kepribadian yang muncul sebagai interaksi antara 3 sistem itu. Freud ini berpendapat bahwa masa-masa yang gawat itu adalah ketika seorang anak berada dalam keluarga, dan pada saat anak-anak itu melewati kompleks Oedipus. Kompleks Oedipus ini adalah seorang anak yang menginginkan ibunya, namun harus bersaing dengan ayah sang bapak. Dan sang bapak ini memiliki kekuatan yang lebih. Maka dari itu ID-nya itu tidak terpenuhi. Dan untuk mengatasi konflik tersebut, maka perlu adanya identifikasi, sublimasi, displacement, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu pemahaman Freud terhadap agama, tentang agama. Dengan adanya situs Oedipus ini, maka secara keseluruhan itu menerangkan asal-usul historis agama. Freud ini berpendapat bahwa agama itu hanyalah sebagai pengganggu pikiran atau observasi, dan sebagai hayalan seorang anak kecil yang ingin mendapatkan kenyamanan dan lindungan. Selanjutnya yaitu maka dari itu jadi agama sebagai hayalan harus bertahan sebagai untuk alat yang berguna bagi
proses pertumbuhan kepribadian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.